Tiba-tiba si boy itu dia teriak guling-gulingan sembari megang ini. Nggak tahu gimana dia mental-mental, terus dia kayak ambil kayak ngegaruk gitu, kayak udah kayak binatang gitu. Terus dapat suatu benda. Memang lo membiayai perjalanan kita, gue terima kasih. Tapi dengan apa yang lo lakukan di sini, gue jadi khawatir. Lo membahayakan rombongan gue. Gue tidak memperhatikan kaki gue. Tiba-tiba gue jatuh jeblos. Tiba-tiba ya, nggak tahu tiba-tiba, mungkin pertolongan dari Tuhan. Nyala. Begitu nyala gue langsung lihat, ya ampun ternyata itu goa. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Di video kali ini gue kedatangan tamu yang cukup spesial, Bang Heru. Wah, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Mungkin sebagian dari kalian udah banyak yang tahu siapa Bang Heru, tapi bagi yang belum tahu, jadi Bang Heru ini adalah salah satu pendaki yang lumayan berpengalaman dalam hal mendaki gunung. Jadi hampir semua gunung Bang ya? Iya. Hampir semua gunung, bahkan Seven Summit, 7 puncak tertinggi di Indonesia udah didaki sama beliau. Ya tentunya dari banyaknya gunung yang didaki oleh Bang Heru ini, banyak juga pengalaman mistisnya. Nah, kali ini Bang Heru mau bagi pengalamannya sewaktu beliau mendaki ke Gunung Argopuro, Bang. Nah, penasaran kan? Apa aja yang terjadi di Gunung Argopuro itu? Tonton video ini terus. Iya, jadi waktu itu tahun berapa, Bang, naik ke Argopuro? Itu tahun 96 ya. Tahun 96 itu. Waktu itu umur gue kurang lebih ya, kalau dengan sekarang ya. Mungkin 25 ya. Mungkin berarti sekarang tahun 2020, berarti 24 tahun lalu atau 25 tahun yang lalu. Berapa orang? Waktu itu memang ada 8 orang. Cuman memang waktu itu memang kita ekspedisi. Jadi itu sebenarnya 3 cewek, 5 cowok. Cuman pas kita sudah mengorganize suatu manajemen perjalanan, dan waktu itu gue memang sudah ikut Mapala di tahun 93 dan gue ikut pendidikan lagi komunitas. Tapi sini nggak bisa gue sebutin kan, komunitas sangat besar di Indonesia. Kita memang benar-benar memerlukan perhitungan sangat matang sekali. Jadi akhirnya setelah sepakat, akhirnya 7 orang. Nah, cuman yang kita ekspedisi itu kita pilih ialah gunung di daerah Jawa Timur. Jadi dari mentor-mentor, dari senior-senior, untuk ekspedisi itu usahakan gunung yang bukan tempat favorit pendaki. Bingung cari mana segala macam. Akhirnya saya dengan teman-teman kita sepakat milih Gunung Argopuro. Dan bertujuh itu belum pernah sama sekali mendaki gunung itu. Karena kita sudah ikut pendidikan selama sebulan lebih, udah digodok lah pemetaan, navigasi darat. Memang tujuan dari ekspedisi itu untuk pemetaan dan bukan buka jalur. Bukan ya, buka jalur ya? Dan menentukan titik triangulasi di Gunung Argopuro di puncaknya. Waktu itu secara teori, ya kan? Teori kan beda. Karena waktu kita sebelum ini kita udah hitung, wah kok jaraknya jauh banget ya. Waktu itu via Baderan. Jadi kita lihat hitung di peta, ternyata di Baderan itu, jadi dari jalur Baderan turun di Bremi, ternyata itu jaraknya 60 km lebih. Udah kayak Jakarta Bogor. Kalau dari Bremi itu 40 km. Memang jaraknya agak pendek ya? Agak pendek, tapi medan terjal. Kita sepakat. Nah, di sini kendalanya ialah waktu di zaman itu memang kita tidak dapat dana pas-pasan. Maksudnya pas-pasan kalau minta duit sama ortu kok juga nggak enak. Kira saya cari akal gimana nih kan. Nah, di tengah kayak kebuntuan itu saya lagi di rumah, datanglah teman saya. Jadi di titik sentral ini ada teman saya namanya Eko. Ini nama asli. Jadi mohon maaf nih pemirsa Persojo, channel Persojo. Ada beberapa nama teman saya samarkan karena sebelum saya yang sekarang syuting, saya sudah ngobrol dengan mereka di video call dan sudah menceritakan, boleh nggak cerita ini saya angkat. Terus boleh nggak ada beberapa foto kita ini. Rupanya teman saya ada keberatan. Jangan deh, karena ada teman saya sekarang ini ada menduduki di Dewan Pemerintahan dan aparat penegak hukum. Ya udah oke, tapi nggak apa-apa. Lo cerita aja. Terus bagaimana kalau
lo dampingin gue nanti cerita di channel ini. Udah nggak usah deh, lo aja untuk menyampaikan, karena waktu itu memang lo sebagai chiefnya, leader di pendakian Argopuro. Tiba-tiba yang si Eko ini, yang tokoh yang saya ceritakan ini, yang sangat bermasalah dan terkutip, memang waktu itu kita masih muda sekali. Eko udah temperamen sangat tinggi. Saya bilang sama teman-teman, kita memang terbatas dana, ada teman saya juga mau ngikut, dia tidak akan membebani kita, justru dia akan membiayai perjalanan kita. Wah, siapa tuh? Anak pejabat, kata teman saya, si Sita dan Yanti. Mohon maaf ini nama samaran. Ganteng nggak? Ya, saya berketawa aja, nanti aja lihat orangnya. Karena waktu itu kita dulu gondrong-gondrong semua. Badan saya masih ceking-ceking, bukan kayak sekarang ini. Ya udah, nanti sebelum kita ini, nanti saya kenalin dulu. Ada lagi teman saya, tinggal di Jember. Bapaknya waktu itu sangat cukup berpengaruh, kepala cabang bank di Jember. Gimana? Rekan-rekan setuju nggak? Cuman di Jember kita harus ke tempatnya dia. Nah, begitu ketemu kan jadi agak lucu nih. Jadi ngeliatnya, ini benar anak gunung. Karena penampilan si Eko itu gondrong, akar bahar, cincin akik tuh ya. Saya baru sekali pakai baru mata akik sekarang. Akik. Terus tatapan matanya tajam. Memang, setahu saya memang dia untuk mendaki gunung lebih duluan dia dibandingkan saya. Pertama kali naik gunung gede Salak dia duluan dibandingkan saya. Tapi maaf nih Bang ya, penampilan si Eko ini mungkin lebih ke kayak paranormal gitu ya? Mungkin iya, ya teman-teman saya mengatakan seperti itu. Ini beneran pendaki gunung atau paranormal? Yang setahu saya memang orang tuanya dia memang membuka pengobatan. Nanti memang ya cukup kaya lah dia di zaman kita itu, yang kita pas-pasan. Terkenal lah, tapi saya nggak bisa sebutin. Terkenal orang tuanya itu. Ketemu ngobrol, ternyata klop namanya bahasa anak gunung, dipakai bahasa anak gunung, klop. Terus biaya kita terbantu. Terus dia bilang, siapa lagi nih sponsor? Ada lagi teman saya namanya Windra, dia tinggal di Jember. Nah, pas lagi kita packing segala macem, ada satu teman saya namanya Jackie. Mohon maaf, dia sudah almarhum, dia dai ya. Namanya Jackie lah saya panggil. Dulu panggilannya bukan bro, Cing bawa tali, Cing. Tali karmantel. Buat apa? Kan kita pendakian gunung, bukan panjat tebing. Gak apa-apa, buat jaga-jaga. Kan kita udah pendidikan, mentor mengatakan tidak ada kata darurat jika kita ada kesiapan. Oh iya juga ya, buat jaga-jaga aja. Kan kita belum pernah semuanya mendaki gunung itu. Oke, tali berat loh, ya nggak apa-apa. Nanti mungkin kita ada biaya lebih atau gimana, kita bisa pakai jasa porter. Dulu talinya tuh tali panjat, tali dinamis sama tali statik. Tali dinamis sama tali statik. Bawa harness, bawa karmantel. Itu kan lumayan berat itu. Ya kan? Tapi saya bilang, udah kita pilih-pilih lagi, jangan terlalu banyak nih, yang penting-penting aja. Oke, udah. Nah, kata kita naik kereta api ekonomi waktu itu ya. Dari stasiun Senen menuju Surabaya. Namanya zaman dulu ya, kereta api tahu sendiri ya, nggak pakai AC, tapi ya disitulah seninya. Bisa ngobrol, ada tukang masuk lalu lalang, kayak kita main kartu, main gaple untuk ngisi kejenuhan. Nah, di sini jadi perhatian di rombongan kita dari penumpang. Teman saya Eko itu berpenampilan kayak dukun, dan dua teman saya yang cewek, Sita dan Yanti. Anak ini tinggi 170. Yang Sita itu putih, tinggi, yang Yanti itu hitam manis. Tapi badannya tinggi-tinggi, emang dia itu waktu dia ini memang sampingannya dia model. Beneran model. Makanya banyak perhatian di kereta itu. Banyak juga ketemu anak-anak gunung, ada yang mau ke Lau lah, kemana ngobrol. Itu di kereta itu rame. Namanya kereta ekonomi kan pasti berhenti di stasiun, berhenti dengan berhentinya kan. Nggak tahu saya, mungkin malam tuh ya, di stasiun Jogja, ada rombongan kayak mungkin turis atau 2 orang 3 orang ya masuk. Nah, ini turis ini bule, tapi ini tua-tua semua. Jadi satu kayak nenek-nenek, 2 orang lagi bule muda, tapi ya udah bapak-bapak juga. Nah, saya dengan si Yanti itu duduk sebelahan. Nah, di bule ini di sini. Bule itu kalau menurut saya itu umurnya udah 60-an lebih, tapi itu cantik, teman. Ininya udah keriput-keriput. Wah, pasti mudanya cantik. Dan bule itu ngeliatin saya dengan si Yanti. Tiba-tiba ada apa ya? Bukan insiden ya, bukan rem mendadak juga, bukan. Tiba-tiba kereta kayak rem mendadak gitu tuh. Mendadak berhenti di tengah itu, nggak tahu apa, mungkin persilangan atau apa. Kaget, barang di atas itu bule itu jatuh atau apa ya? Bukan carrier ya, apa jatuh? Kopernya jatuh.
bukan koper, dia bawa tas, bukan sejenis ransel tapi bukan keril. Oh, oke. Jatuh, terus teman saya si Yanti itu tolongin. Ini miss. Terus dia ngomong bahasa Indonesia, kita kaget. Oh, bisa bahasa Indonesia, akhirnya ngobrol. Jadi dia mengaku, saya seorang antropolog, ngajar di salah satu universitas negeri di daerah Jogja. Antropolog. Ngobrol ngalung ngidul, ya, makin senang kan banyak ngobrol. Tiba-tiba si bule yang, saya lupa namanya siapa. Terus dia bilang begini, sepertinya kita pernah bertemu di suatu kehidupan sebelumnya. Saya bingung. Maksudnya diketahui. Udah, it's okay. Terus dia ngobrol lagi tentang ini kuliah atau apa, pendakian gunung atau apa, ngobrol ngalor ngidul. Sorry Bang, tapi bule itu kelihatan manusia. Iya. Dia kan sama 2 orang bule juga kan, yang baca buku. Oke. Orang biasa kok ngobrol. Kan saya juga mikir, yang si itu jawab. Si teman saya yang saya panggil Rombeng, yang orangnya peka. Kayaknya nih, kayak apa sih lo? Jangan-jangan kayaknya cenayang nih bro. Nggak mungkin dibawa buku tebal-tebal kok. Buku-buku kayak filsafat apa, kayak gitulah bahasa Inggris. Pokoknya entah berapa jam kita ngobrol asik gitu, sembari makan. Dan di kereta ini boleh ngerokok, bisa ngerokok. Dulu ya, karena terbuka. Itu bule itu ngerokoknya aneh, nenek-nenek orang bule ngerokoknya ngerokok kretek kita. Saya juga bingung. Rokok kita. Terus dia ngomong lagi, yang saya ingat ya sampai sekarang, nanti suatu saat kamu akan ke negara saya. Bule itu orang Belanda. Yang ditunjuk saya dan Yanti. Saya spontan ngomong, mana mungkin Singapura saya belum pernah pergi ke Belanda. Ya kan? Kita tahunya kan kalau sejarah kan Belanda mantan penjajah kan. Tapi ya udah. Sampai di stasiun Surabaya itu pagi. Kan kita naik malam itu pagi. Terus kita pindah kereta ke arah, bukan pindah kereta, kita naik bis, bukan kereta, turun naik ke Jember, ke arah Jember, karena waktu itu kita belum ada handphone, jadi saya telepon ke Windra, gue udah di Surabaya, sekarang menuju Jember, ya udah mas, tunggu di stasiun di terminal bis Jember, nanti saya kesana, kalau nggak salah waktu itu dia nyusul ya. Dia bilang malam misalnya, sore. Itu Bang Heru nelpon pakai apa? Telepon apa? Umum. Telepon umum. Oh, Telepon umum. Dulu ada warnet apa kayak? Bukan warnet, wartel, sorry. Waktu itu bisnya bis apa saya lupa tuh. Bukan bis AC juga. Kami kita sih pan-pan aja. Sampailah kita di terminal bis di Jember. Kita udah lapar kan makan. Itu waktu itu maghrib tuh ya. Si Winda itu belum datang. Loh, mana temen lo? Kan tungguin kan nih. Mana temen lo? Yang paling rewel si Eko ini. Ya tanda kutip kita kasih, ya udahlah si dukun lah, sang dukun gitu. Mana temen lo? Kan karena dia merasa udah pernah naik gunung, udah sering pengalaman. Kan sepanjang perjalanan di kereta itu kan ditanya, pernah naik gunung mana aja lo? Masih gitu. Dia nanya gitu? Iya, kita semua ditanyain. Oh. Kalau gua kan enggak, dia udah tahu gua. Ditanya semua teman gua. Oh, kalau di gunung ini, gunung ini. Kayak secara kalau gue lihat tuh, secara di autobiografi mengeluarkan keangkuhan ya. Biar bisa dipandang gitu loh. Maksudnya ya, gue juga nggak usah gue juga lebih pengalaman dari lo. Memang klub lo komunitas lo oke, tapi kan gue untuk naik gunung lebih duluan gue. Kayak seperti itulah. Iya. Panjang. Tunggu kemana? Udah maghrib. Terus yang lainnya di terminal pada tiduran, ngemper, ya kan? Makan nggak selera makan, udah mual nih. Si Sita yang tiduran. Nah gue di situ Romi sama si Jeki, sama si Eko. Wah, was ngopi, udah entah berapa gelas. Makan nih, makan soto atau apa. Bukan soto, nasi rames. Gue lagi makan. Situ lihat si Ekonya. Makan? Enggak. Kenapa? Enggak selari. Di ke toilet. Nah, tinggal gue dengan si Romi ini. Panggilnya Rombeng. Yang orang peka. Gue juga baru tahu kalau sekarang itu nama Indigo ya. Dan di sini sorry gue bukan anak Indigo, bukan. Tapi gue bisa melihat karena dia ada kelebihan lah. Waktu dari kecil. Lagi makan si Rombeng ini. Cing, diliatin itu. Siapa ngeliatin? Itu di luar. Di luar mana itu? Gue lihat ada seorang pengemis. Kakek nenek itu jongkok, tapi pakai caping. Kayak topi petani gitu. Kayak topi petani. Memang sih caping begini, teman kan dari arah pandangan ke arah gua lagi makan. Baru satu suap,
Itu kan jaraknya itu, menurut gue itu 50 meter ada ya, cukup jauh 50 meter itu. Tiba-tiba nyamperin gue di sini. Dia tidak mau ucapkan kesalahan, cuma dia bilang gini. Kan gue pikir itu pengemis. Iya. Gue langsung refleks. Kasih duit. Dia ngomong, Denmas, saya mau makanan Denmas. Kaget lah gue dengan si rombeng ini. Denmas, Bapak cari siapa? Tangannya begini loh, Denmas. So minta makanan. Spontan. Bentar Pak, saya pesan, Bu, tolong dibungkusin makanan seperti saya nasi rames atau apa. Saya tidak mau. Tangan saya, gue dipegang. Nggak tahu, gue nggak tahu ya, dipegang gini. Oh, dilihat lapaknya. Tapi gue nggak bisa lihat mukanya. Nah, si istrinya itu kayak nenek juga. Posisinya nunduk aja. Nunduk aja diam. Tapi gitu. kok dalam hati gue, kok pengemis? Ya mohon maaf ya, mungkin kalau pengemis kalau kita bayangkan seorang tua renta. Tapi kok badannya bagus, maksudnya dalam arti kok untuk setua ini kok badannya tegap-tegap loh, kayak istilah gitu. Saya minta makanan yang Denmas makan. Tapi Pak, terus si Romi ya gini, udah kasih aja, gue bungkus. Tiba-tiba dia bilang begini, bukan tiba-tiba ya, maaf Denmas, hati-hati dengan teman Denmas. Ada yang tidak bermaksud baik. Maksud kakek apa? Terima kasih, jalan. Ada mobil lewat atau apa ya? Ya kalau saya bilang sih kalau mobil lewat atau apa, pasti saya bisa lihat dong. Mungkin dia nyebrang, kayak kita nyebrang kan, lewat pasti kelihatan dong. Oh udah di sana. Kagak ada. Oh, pas mobil lewat itu dia hilang. Iya. Si Romi rombeng langsung gini, waduh, mati loh. Lo jangan ngomong sembarang, mati apaan? Nggak apa-apa. Karena gue berpikiran positif, karena gue seorang leader, kemudian sebagai seorang leader. Itu jam 7, jam berapa? Setelah mungkin Isa, pas ajan Isa, datanglah si Windra. Ya ampun, kita nunggu beberapa jam datang. Sorry, gini. Gue minta izin sama ini susah agak gini, minta izin. Begitu dia datang, udah bangunin teman, kenalin lagi, ngobrol lagi. Nah, pas ada Windra datang, kayak kita juga pas-pasan. Makan. Rupanya kita karena kita nggak mau makan itu karena kita ngirit juga. Udah makan gitu. Akhirnya kita pindah tempat ke tempat makanan lebih enak. Mohon maaf ya, lebih enak. Tahu lah makanan paling enak lah. Ya kan. Udah dari situ, Winda nggak tahu si Winda itu ngomong, sebentar, kita charter. Udah nanti tenang aja mas. Kita charter waktu itu mobil bukan losbak ya, ketutup, terus diikat gitulah. Pokoknya dia semua bayarin dia. Windra yang bayarin. Tapi saya bingung di sini antara Winda dan teman-teman saya kok langsung akrab ya? Kenal kagak baru di terminal bis Jember kok. Kok langsung akrab? Apa dia ngomongin gitu loh? Memang penampilan si Windra itu dengan kalung, tapi tidak ada akar bahar, tapi cincin akik. Tapi akik gede-gede. Sama kayak Eko dong berarti. Mirip. Cuma bedanya dia rambutnya nggak gondrong. Tapi dia pakai ikat pala. Tenda ada berapa, Mas? Kita buat tenda, kita buat tenda 2. Satu yang buat cewek, satu lagi buat kita. Untung saya buat tenda. Dia buat tenda, akhirnya kita buat tenda. Kita buat tenda 3 ya. Udah cukup deh. Berangkatlah ke Baderan. Ke base camp. Itu jalan jauh banget tuh di zaman itu ya, di tahun 96. Ini kapan nyampenya? Itu berangkatnya tuh malam kan. Pokoknya udah kecapean, udah tidur. Nyampe base camp itu mungkin pagi, jam 3 apa jam berapa saya lupa. Wah, gila, lama banget. Lama banget itu. Sempat nyasar katanya, nggak tahu saya itu. Kok lama banget gitu loh. Sempat sorry nih, ban pecah. Ban kempes pecah kayak gitu, ganti. Astaga, ini kenapa? Saya nggak tahu di hutan mana itu. Di hutan gelap banget. Mas, maaf. Si Winda marah-marah, gimana sih sampean ini dalam bahasa Jawa ya? Kan sudah bayar gini, kok bisa begini? Dengan keneknya. Udah nggak apa-apa, cek. Oke. Nyampe tuh kalau nggak salah jam 2, jam 3 ya. Hampir subuh. Nyampe di base camp Baderan. Nah, di kala itu base camp itu tidak ada. Adanya polsek apa namanya, Sumberwalang atau apa saya lupa. Oh, dulu disebutnya itu. Polsek. Situ memang ada perhutani, cuma situ ada polsek. Polseknya kecil gitu. Kita daftar, Pak, ini dari mana? Saya dari Jakarta. Berapa orang? Dilihat itu. Kok ganjil? Ganjil. Oh, saya baru ingat karena teman saya nggak ngikut. Jadi kan dari Jakarta 7 orang, ditambah 2 orang, si Eko dan si Windra yang bukan dari kita. Kenapa, Pak? Oh, nggak apa-apa. Registrasi. Berapa, Pak, bayarnya? Ya, terserah. Di zaman itu tidak ada si Maksi. Terserah. Terus dia bilang begini,
sudah istirahat aja dulu di sini. Besok pagi baru berangkat. Di situ ada tempat penginapan ditunjukin. Saya lupa tuh rumah siapa gitu, ada penduduk situ. Gak apa-apa malam-malam nggak apa-apa pagi-pagi. Udah ada orang yang udah datang ngobrol, istirahat. Jadi ternyata kita ada barang yang kurang. Kayak kita beli telur di logistik. Terus yang punya warung begini, Bu siapa saya lupa deh tuh. Mungkin kalau saya kesana lagi mungkin kenal dengan anak kalian terusin usaha itu. Kok ganjil Mas ya? Kok ganjil ya? Ibu itu bilang gitu juga? Iya Bu, kenapa Bu? Gak apa-apa. Udah pernah kesini? Belum Bu. Mau itu nggak? Kan barangnya banyak banget nih, kok bawa itu kan kelihatan tuh tali-tali kita keluarin tuh tali-tali buat panjat tebing. Kok Mas bawanya banyak amat? Oh begini Bu, saya ceritain gini. Oh iya. Sebenarnya sih bukan panjat tebing, buat ini aja jaga-jaga nih Bu. Oh iya. Begini, kalau Mas belum pernah kesini, belum pernah mendaki, sebaiknya diantar pakai guide atau porter. Kayak mikir kan, ini berapa? Nah si Eko dan Windra ini, dibilang aku pernah, tapi belum pernah mendaki gunung, baru sampai di situ. Baru katanya sih mata air, katanya. Ya udah Ibu, kalau bisa pakai porter berapa? Datang dipanggil. Ternyata tidak tercapai kata sepakat, terus nggak ngerti apa yang didebatnya, saya nggak ngerti, saya nggak ikut campur. Dan si Winda dengan si porter itu, kenapa nggak jadi? Nggak usah lah, kita aja. Terus gimana, Mas Windra? Udah, ini kan jalurnya memang jarang didaki orang. Kan Mas katanya mau sekalian belajar navigasi dan macam-macam. Emang kita bawa peta. Jadi semua tim bawa peta semua. Kompas mau bawa semua, komplit. Ayo oke deh. Cuma istirahat berapa jam ya, baru tidur ya. Kita berangkat jam 10. Sarapan juga jam 10 tuh. Udah ditambah tidur pagi, bukan tidur siang lagi, tidur pagi itu. Ibu itu yang punya warung tuh kaget begitu kita keluarin kan. Kita bawa, mungkin ada 2 parang, 3 parang kita bawa. Loh Mas mau ngapain Mas bawa parang gitu? Enggak Bu, kan memang kita buat ekspedisi ini buat ini Bu, tapi kita buat lebang-lebang kayu Bu. Kayak buat buka jalur gitu ya? Tapi tidak merusak ini. Oh nggak apa-apa. Jaga-jaga Bu. Oh nggak apa-apa ya. Hati-hati loh Mas. Terus ibu itu berpesan, jangan kencing sembarangan ya, apalagi di mata air. Jangan kencing sembarangan di mata air. Maksudnya apa kan? Gue nggak tahu kan. Jalan. Ternyata ya ampun jauh banget itu. Kalau sekarang mungkin pakai ojek bisa ya. Ada ojek ya benar. Ampun sekarang. Mas itu jalan jauh banget Mas. Nanti kalau Mas beruntung, nanti ikut numpang Colt apa ya yang aku sayur gitu kan. Ditunggu-tunggu nggak datang. Akhirnya mau jam 11. Siang-siang. Waduh panasnya minta ampun. Jalan. Itu kalau nggak salah itu baru mulai base camp ke yang seingat saya nih, biarpun saya udah 20 tahun lalu, saya masih ingat. Itu jalan kaki itu 6 jam. Memang sih datar lewatin itu ya. 6 jam lewatin perkebunan apa dari Badaran itu. Itu 6 jam. Kalau naik ojek mungkin setengah jam nih. Kalau saya lihat itu. Iya. Jadi bilangnya kalau naik ojek 200.000, kalau jalan kaki bisa 2 hari. Tinggal pilih itu. Tinggal pilih bagaimana enak. Makanya sama zaman itu belum ada ojek. Jalan kaki udah kita nikmatin aja. Tiap personel semua bawa air. Saya wajibin bawa air semuanya. Jadi tidak ada andalan. Kecuali tenda ya. Kalau tenda kita bagi. Mata air 1, mata air 2. Sampai situ belum ada yang aneh-aneh tuh. Belum ada. Jalan terus, sampailah, itu jalan jauh, sampailah namanya Cikasur. Padang Ilalang, itu bagus banget. Nah di Cikasur itu, emang, ini ada yang kelongkap ya. Yang porter itu yang nggak jadi dengan kita pakai jasanya, dia menceritakan tentang legenda, mitos, Dewi Rengganis. Oh. Kok begini ya? Memang sih bukan nakut-nakut, tapi kan kalau yang lain dengar kan, kesannya, kalau cerita mistis gitu. Kalau saya berpikir realita, walaupun saya bisa melihat ya, kok begini sih? Maksudnya ya kita nggak pakai jasa Anda, tapi Anda jangan menakuti, begitu kan? Tapi saya pikir bodo amat. Porter itu cerita waktu di itu di bawah. Sampai Cikasur. Nah di Cikasur kita mendirikan tenda. Itu lumayan cepat kita jalannya tuh, lumayan cepat. Warna fisik masih bagus semua. Itu sampai di Cikasur tuh jam 4 sore. Tadi berangkat jam 11 kan? 11. Lumayan jam tuh. 4 sore. Jam 4 sore. Bukan jam 4, mungkin jam 5 kali. Karena sempat dari Cikasur itu ada namanya Sungai Kolbu, sempat mandi di situ. Ya kan, mandi itu. Nah, di situ kok bulu kuduk berdiri. Apa nih? Kok hening banget, tidak bertemu satu pendaki pun. Jadi cuma rombongannya Bang Heru doang?
Tapi nggak lama kemudian, datang ada rombongan pendaki rupanya dari itu kalau nggak salah itu anak Lampung ya. Mungkin anak Papa Lampung. Dinarik dari Bremi. Dia turun tuh. Karena ngobrol sama anak gunung kan. Hati-hati lo bang. Jangan macam-macam. Ya nambah bercanda kan. Iya. Tapi sembari melirik ke rombongan saya yang cewek-cewek itu. Karena itu pendaki laki semua. Nah, setelah di tenda kita yang cewek-cewek bagian masak ya kan, kita ngobrol, kita buka peta, ngobrol seperti biasa lah. Nah ini ada teman saya nih ya, itu emang dia bagian sweeper, namanya Boy, nama samaran Boy. Mana lo mau beser sini aja, ngapain sampai ke kali? Emang agak jauh sih, lumayan sih, paling cuma 20 meteran dari tenda kita. Nggak akan sih, udah air, kan bisa cebokan. Saya ingat ibu itu pernah bilang, jangan kencing ya di mata air. Ibu warung itu ya? Iya. Maksudnya apa gitu kan? Bahkan air kan buat ngebasuh, buat nyebok istilahnya gitu ya. Itu nggak salah itu jam tujuan ya, makanya pada Isa gitu kan. Tiba-tiba si Boy itu, dia teriak, guling-gulingan sembari megang ini. Tolong. Kita semua sontak bang. Sampai yang dimasak, yang tema itu berantakan saking kagetnya. Apa yang terjadi? Saya pikir, kenapa nih kok? Mungkin kesurupan atau apa, saya liatin. Itu gimana ya, namanya orang kelojotan gitu sembari megang ini. Kenapa gini? Mungkin dia luka, tidak ada luka satupun. Dia minta gitu. Terus memang si Eko ini memang ada punya kelebihan kan. Memang dia punya ada ilmu pengobatan segala macam. Dibacain begini. Udah tenang. Itu si Boy itu, ini. Gemeteran. Bukan hipo ya, gemeteran. Aduh, ampun. Udah tenang. Saya bilang, Sita, itu air, kasih air. Dia masuk gini, sakit, kenapa? Kita bawa ke dalam tenda, coba dalam tenda keluar semuanya. Coba lo cerita, kenapa? Dia lagi kencing, kata dia ya, ini kata dia. Lagi kencing, begini. Tuh katanya di dekat ini kan sungai. Kalau terus ada kayak pohon-pohon, mungkin kayak talus atau apa, pohon-pohon kecil tapi daunnya gede-gede. Ada nenek-nenek jongkok katanya. Ketawa, terus nenek itu tangannya narik barangnya dia. Itu. Tapi kan gue melihat itu, dalam hatiku mau ketawa kan, tapi kok dia ketakutan begitu. Tapi pas, mohon maaf udah dicek barang ya, ternyata ada utuh. Nggak kenapa-napa kan? Nggak kenapa-napa. Ditarik, makanya dia berteriak seperti itu, kesakitan. Tapi dia sakit. Terus aku bilang gini, itu kan gue bilang lo jangan ini sembarangan. Itu kali, ya udah ambil airnya di sini, udah di sini aja, antara di pojokan di mana di tempat lapangnya di pohon. Iya benar. Tinggal udah siram aja. Rupanya ada nenek-nenek, katanya ketawa gitu, giginya ompong semua, keriput, ditarik copot itu. Menurut dia ya, itu yang denger pada ngilu semuanya. Antara mengilu, ketawa, dan kita bergidik serem. Terus saya sini berpikir sama si Rombeng, kenapa nih? Nah si Jeki itu asik dengan daun surganya. Gak usah saya terangin daun surga itu apa. Udah tau lah, para udah tahu daun surga. Nggak apa-apa bro, bukan bro, nggak apa-apa cing, santai aja lagi. Jangan dibuat-buat tuh, banyak nonton film horor loh. Karena di zaman itu memang adalah favorit kita dulu yang film horor gitu. Dan si Boy itu kita kasih apa makan, tetap dia masih sampai ngerokok begini. Masih gemeteran. Takut. Udahlah, akhirnya ditenangkan oleh si Yanti dan Sita. Udah, lu gimana sih? Makanya dibercandain, makanya gitu loh, makanya jangan ini. Nah, Cikasur itu ada itu katanya bekas landasan pesawat terbang. Yang diceritakan oleh si porter itu, bukan pesawat terbang. Ada orang-orang kita dibantai sama tentara Belanda, dibunuh. Seram amat ya. Cikasur itu. Ya kan, terus ada nanti hati-hati nanti kalau jam macam-macam. Nanti kalau jam membuat keributan nanti Dewi Rengganis akan marah segala macam. Kan bagi saya itu kan bukan saya mengecilkan. Itu kan legenda. Cerita turun-temurun. Kita belum tahu asal-usul dari mana. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita belum mengalami. Tapi yang terpenting bagi saya, karena dalam ekspedisi itu, saya sebagai leader, saya harus berpikir positif dan ilmiah. Bisa diterima dengan logika. Betapa saya belajar apa segala macam. Karena bagi saya itu, saya juga muslim. Saya mempercayai rukun iman, mempercayai ini. Tapi kan tidak boleh mengkultuskan. Kira
Setelah itu si Boy sudah tenang, udahlah kita bahas ini. Lagi kita membahas nih gini apa tentang ini kita peta-peta. Saya lihat tiba-tiba si Eko itu mau pindah ke ujung hutan sebelah sana, kayak nggak tahu deh itu. Terus, kok bau kayak dupa nih, apa nih? Saya lihat gini, nggak tahu dibaca apa, dia langsung begini nih. Itu ngapain temen lo? Ngapain? Apaan sih? Itu ngapain temen lo ke ujung hutan itu? Kemasukan. Itu ngapain tuh si Windra tuh? Nggak tahu. Coba lo lihat. Si Rombeng. Aduh, ngapain tuh orang? Aduh, jangan sampai dia ngambil barang-barang sini. Apa tuh? Maksud apa, Cing? Enggak. Gue penasaran. Ternyata ya, yang gue lihat ya, gue lihat banget sama si Romi. Dia kayak ritual gitu di bawah pohon besar itu. Terus nggak tahu gimana dia mental, terus dia kayak ambil kayak ngegaruk gitu, kayak udah kayak binatang gitu. Terus dapat suatu benda. Apa ada besi, ada kayak keris kecil. Astaga, gue lemes liat itu. Astaga, itu belum pernah seumur hidup gue lihat seperti itu. Penarikan benda, mungkin kalau saya bilang benda pusaka. Astaga. Dan itu malam itu emang dingin. Kok dia bisa keringetan? Berarti kan mengeluarkan energi sangat besar. Bener. Dan gue nggak percaya kayak gitu-gitu. Memang waktu gue kecil apa segala macam, memang gue pernah bersinggungan dengan makhluk astral. Dan gue jadi bilangnya, entah mau dibilang halu kayak mau gimana, gue cerita ini. Memang itu kejadian yang gue lihat. Astaga, ini ngapain? Digigit. Satu lagi digigit yang bentuk keris kecil. Besi. Satu lagi dipegang. Sampai begini-gini. Rupanya si Windra itu yang pas kita setelah dari turun pokoknya pas sudah di Jember semacam, ternyata lagi mempelajari seperti itu. Kalau gue bilang ilmu klinik lah. Setelah dia narik itu ya, kan pada pengen tahu, tapi mereka nggak ada yang tahu. Yang gue lihat sama si Ron pas dia narik benda-benda di situ, ternyata ya mungkin menarik benda di situ pasti kan akan bertarung dengan yang tidak kelihatan makhluk astral. Bener. Ya kan? Tapi gue tidak bilang kepada rombongan, itu kenapa tuh? Oh nggak apa-apa. Gue bilang aja, gue ngibul. Dia itu pesilat lagi latihan kanuragan. Oh ketawa tuh, nggak apa-apa, hiburan aja. Tapi dalam hati gue, gila nih. Dia bilang, Cing, gue memang lo membiayai perjalanan kita, gue terima kasih. Tapi dengan apa yang lo lakukan di sini, gue jadi khawatir. Lo membahayakan rombongan gue. Dia, udah, lo diem aja. Emang orangnya temperamental si Eko ini. Udah lo nggak usah ikut campur. Ini urusan gue. Dan urusan si Windra. Gue bilang, suka-suka lo aja deh. Gue udah kesel tuh. Kayaknya, pokoknya di malam itu, dia kayaknya mukanya puas banget itu. Nggak tahu yang sependengaran gue. Akhirnya bisa juga gue kalahkan makhluk sini. Gila. Apa ya? Gue bilang gini sama si Rompeng. Gila itu. Gue bilang begitu. Gue mau ngopi nih. Ya masak aja kopi, jangan itu dong. Itu yang teman gue bukan pembantu lo, dia udah capek. Nah di situ teman gue si Sita dan Yanti ini mau ganti pakaian. Di situ ada pondokan. Gue ada pondokan itu. Bukan pondokan kalau gue bilang kayak model saung ya. Kayak shelter gitu ya. Kayak shelter. Karena di tenda, ya nama di tenda kan agak kurang gimana ya. Tenda kan sempit gitu ya. Gitu. Udah ganti situ. Nah, shelter gini kan ada kayak kayu gini kan. Terus bilang, jangan di center jangan lihat gitu kan. Ada kayu bolong-bolong gitu ya. Oh, tapi shelter tutup gitu ya shelternya. Nah, iya, tapi ada kayu-kayu gitu. Nah, tapi kan kayunya kan jaraknya nggak rapat, agak begini. Kalau di sana kelihatan. Jangan nyantai-nyantai. Iya. Mereka masuk ke dalam loh. Bukan tangga, cuma segini doang. Ya kan? Pas dia mau turun, ada barang gue dekat dengan di tenda. Dia ngelihat, si Yanti. Kok naik? Jadi begini nih, aduh gue jadi merinding. Ini kan cuma kayak tembok kayu gini doang. Bukan tembok kayu kayak gini kan. Dia begini. Loh, itu Yanti lagi beberes pakai lagi gini-gini loh. Terus kok di bawah tangga, bukan tangga ya, segini loh. Kayak jangan. Kok Yanti juga, tapi dia begini nih. Pingsan. Jadi gue dapet ceritanya setelah di pingsan dan siuman, cerita gitu. Gue lihat Yanti lagi mau naik, tapi gue lihat Yanti juga lagi beres-beres. Yang gue tanya tuh diem. Si Sita pingsan? Sita pingsan. Itu siapa ya? Jadi gue berpikir gini nih. Mungkin lo halusinasi. Kita kan udah capek. Jalan berjam-jam. Mungkin lo makan lo gue liat dikit. Karena gue berpikiran positif.
positif thinking, fokus, karena itu udah jadi nama mentor gua. Fokus. Carilah kesibukan untuk menetralisir yang aura negatif. Bener heran, gua nggak gini. Udah, lo nggak usah cerita. Gua nggak bilang lo ngibul. Udah, lo tenangin diri, buat kesibukan. Untung dia kapalnya tidak menyentuh ituan kayu, kalau nggak bisa bocor. Begitu ceritanya. Kita bikin api unggun. Dalam arti kata ini saya bukan mendebang pohon loh. Kita cari-cari kayu kering ya. Kita belah lagi, ya kan? Kita bawa parang. Dan itu hutan gelap banget. Dan itu hutannya rapat banget. Banyak suara binatang tonggeret. Yang gue paling serem situ, gue belum pernah ya denger itu kok suara binatang. Nggak mungkin anjing hutan, kayak serigala. Emang gimana suaranya? Kayak binatang gimana ya? Kayak anjing, kayak kejepit gimana sih? Kayak kesakitan. Bukan melolong itu. Itu kan makin merinding. Yang setahu gue tuh yang sebelum kita berangkat, kita pelajarin. Di buku ya, zaman dulu belum ada internet, gue belum begitu canggih. Memang situ habitatnya ada rusa, ada babi, ada macan, ada harimau ya, ada macan kumbang. Itu yang gue takutin itu. Mohon maaf, walaupun gue bisa melihat, itu gue nggak takut. Yang gue takutin hewan buas. Terus ada suara burung hantu. Gue pertama kali itu baru lihat burung hantu di alam bebas di situ. Nampin di atas pohon besar itu. Burung hantu. Burung hantu kan kelihatan tuh kalau itunya tuh matanya. Iya. Serem juga ngeliatnya. Tapi bagi gua, ini pemandangan sangat bagus. Ini ciptaan Tuhan. Ya, kita nikmatin aja. Yang mau jaga siapa? Gue, si Jackie, dan si Boy. Jaga malam. Tapi ya itulah. Yang gua nggak suka dari ide itu. Ada asap yang sangat mengganggu kita. Pernapasan. Itu daun surga itu. Terus gue bilang, lo jangan. Itu lo gila, kenapa lo bawa ini? Itu kan kita mendaftar di Polsek. Kalau sampai ketahuan, masuk kita penjara semuanya. Nggak apa-apa. Gue taruh di ini, bro. Kan pintar, nyelipin di sleeping bag. Kalau mungkin sekarang udah bisa kalau sekarang mungkin udah digeledah kali. Iya, udah ketat sekarang. Ini mungkin karena mereka bercanda-canda ketawa-ketawa. Terus ini mengatakan, entah si Boy atau Jackie. Gue kagak percaya kayak gitu-gitu. Kalau ada gue pantek, gue jadiin cewek sekalian. Ngomong begitu, gue sempat tidur. Gila nih orang. Ini si Eko lagi ngapain nih? Mereka rupanya lagi diskusi bareng temuan itu, bareng tarikan. Wah, terserah lo dah. Gue mau tidur. Nggak tahu tiba-tiba dia teriak, setan! Itu lari. Sontak kita semua bangun. Itu larinya gimana ya kalau gue lihat ya, ke tengah hutan, ke arah sungai yang itu. Sungai Kolbu. Sampai ada nyemplung, jeger gitu loh. Itu kan panik. Terus satu yang si Boy itu kesurupan. Itu mau ngerti bahasa apa itu. Kesurupan kayak begini nih. Kok begini gini? Lagi-lagi yang bisa menyembuhkan itu ialah si Eko. Karena dia mempunyai kemampuan itu. Akhirnya diomelin lagi. Lo sih ngomong sembarangan. Akhirnya nongol itu. Dan malamnya kita tidur nyenyak. Tidak ada gangguan, alhamdulillah. Langit terang, maksudnya langit terang itu bintang. Kalau sekarang mungkin dibilangnya Milky Way. Iya. Pagi kita beberes, sarapan seperti biasa. Kita jalan. Dari Cikasur ke Cisentor. Cisentor bagus banget, emang jalannya cukup jauh ya. Jauh banget ke Cisentor. Ya kan, itu pagi dari Cikasur kan pagi itu. Sampai Cisentor siang, istirahat lagi, masak lagi. Bukan benar nikmat di perjalanan. Ngecamp di bawah tuh namanya, itu kalau salah namanya Rawambik. Gue lupa hari keberapa, kalau hari kedua atau ketiga gue lupa. Kita ngecamp, udah besok kita summit. Puncak. Oke. Terus saya bilang, kalau summit bukan target. Kan kita di atas puncak kan kita pemetaan. Triangulasi, karena yang kita baca itu adalah di puncak Argopuro ada puncak Organis, puncak Argopuro, puncak Hyang, Arca. Kita mau bikin triangulasi. Itu kita bangun kesiangan. Karena benar-benar kita makan enak, tidak ada gangguan itu sampailah kita di puncak itu siang. Rupanya puncak Argopuro itu di puncak Argopuro, puncak Rengganis ini. Nah, untuk ke Hyang kita turun lagi begini. Nah, rupanya di tengah itu ada banyak situs-situs. Ada pasang, ada yang lupa segala macam, mungkin kejawen atau agama Hindu.
Itu ada situs-situs, ada berbentuk kayak kolam pemandian. Nah rupanya dua anak ini, yang biasa bilang selebor nih, ya Teams lah, dia bercanda. Wah kolam pemandian, enak dong nih ditemenin cewek-cewek. Dia memperagakan acara, bukan memperagakan nih, seolah-olah kayak hubungan badan. Padahal laki malaki dia bercanda kan. Bercandanya Bilang gitu. lu jangan gila, jangan begini. Nggak apa gini-gini. Memang bentuknya situs itu kayak, emang kata dibilangnya kolam di raja-raja zaman dulu. Memang sudah tumpukan batu dibilangnya tempat petilasan Dewi Rengganis. Memang saya mempercayai itu kan tetap kita hormatin, itu tetap itu situs yang kita jaga. Di situ saya baru merasakan, ini kok kayak merasa tangan saya berat. Kayak ada ngegandeng gitu tuh. Duh enak banget, cing, digandeng. Gandeng siapa? Sita dibawa kok, Sita Maryanti dibawa kok digandeng. Oh enggak apa-apa. Pemetaan segala macam, triangulasi. Oh di sini titik, pakai kompas segala macam. Tempatnya enak nih. Udah kita diriin tenda di sini. Di atas puncaknya, kan puncak Argopuro itu puncaknya itu nggak seperti gunung kebanyakan. Jadi puncak itu banyak pohon-pohon kayak pinus apa segala macam. Nggak terbuka lah gitu lah. Jadi kalau bilang, loh kok puncaknya begini? Tapi udah banyak pelang. Argopuro 3088 mdpl. Kalau ini apa? Kan kelihatan tuh, oh Argopuro di Rengganis. Oh di Rengganis. Biasa lah seperti biasa, foto-foto, ketawa-ketawa. Itu nggak sadar tuh berapa jam, lebih dari 2 jam. Tiba-tiba ke begini. Kita padahal sudah ke puncak, ke Hyang, itu ada 2 arca. Mas saya pada turun. Ya udah mereka pada diskusi pada ini peta. Wah ini kita udah gambar segala macam. Kita udah menemukan apa titik triangulasi. Ya kan? Nah, saya penasaran. Saya naik lagi ke puncak Hyang itu. Puncak Hyang. Ya kan? Di situ baru bisa kelihatan, itu Gunung Semeru kelihatan. Karena terbuka tempatnya. Cuma memang agak terjal. Mungkin ini kesalahan fatal yang selama ini gue buat sebagai seorang pendaki gunung. Jadi, dalam kita berjalan itu kita harus awas dan waspada. Di situ memang gue kurang waspada dan agak teledor. Jadi rupanya di puncak itu kalau gue bilang nih kayak ini, di gue ada puncak Hyang, ini bawahnya udah jurang. Nah gue berdiri di sini nih mengamati Gunung Semeru dari kejauhan, itu kelihatan Gunung Semeru, gunung Araung kelihatan. Rupanya di puncak itu ada suatu kayak bukan pendataran nih, kayak ada rumput itu kayak modelnya kayak anyaman rotan. Seingat gue waktu itu gue tidak bawa apa-apa, cuman yang gue ingat hanya gue kalungin fire starter. Diingat gue di kantong gue itu ada biskuit yang mungkin kayak coklat atau beng-beng kalau nggak salah, ya beng-beng. Terus sama bukan botol ya, kayak plastik isi minuman. Karena dari pengalaman gue dulu pernah ini, gue pasti di dalam kantong gue selalu siapin kayak air dalam bentuk plastik gitu. Pokoknya gue taruh sini, standby sini. Lagi asik gitu, gue bilang gini, aduh, gue bilang dalam hati gue, goblok banget ya. Ini tempat bagus, kenapa gue nggak foto? Foto dong. Mau sini foto. Itu seingat gue tuh jam 3 sore itu. Tapi kok perubahan langit itu sangat cepat banget. Itu kalau jam 3 sore, ya masuk siang kan. Kok tiba-tiba langsung kayak mendung. Kok kabut. Tapi itu bagus banget. Mungkin mau sunset kali ya. Tapi itu jam 3 sore kan? Jam 3 sore. Bagi gue tuh, gue bilang, ini fenomena apa? Tapi kalau di foto itu bagus banget. Mana sini foto? Gue tidak memperhatikan kaki gue. Tiba-tiba gue jatuh, jeblos. Gitu loh. Jadi gue pijak itu, tanah itu. Ternyata tanah itu berongga. Ternyata tanah itu bentuknya kayak anyaman ya. Tadi Bang Hero bilang kan? Iya. Gitu. Itu pada teriak semua. Yang gue dengar suara teriakan teman gue. Ruh gitu kan. Jadi ya, yang diingat teman gue udah begini, gue jeblos. Gebrak. Gue nggak tahu itu gue pingsan berapa jam. Gue bilang, aduh kenapa nih ya, aduh. Kok gelap banget. Gue bilang, gue begini nih, nggak kelihatan. Saking gelapnya. Di situ gue langsung berpikir, gue langsung takut kan. Gue menyebut, astagfirullah. Kenapa gue begini? Tapi di dalam pas gue terperosok itu, keresek-keresek gitu kan.
itu kok kayak jauh banget. Dan itu badan gue sakit-sakit mungkin luka, tapi gue nggak bisa lihat. Ada akar, kok akarnya lembut banget akar itu, kayak mengayun gue, kayak ngayun. Setahu gue inget, anggaplah gue ini halusinasi atau mimpi, kayak badan ular, kayak ditahan suatu akar tuh, akarnya kayak bentuk badan ular. Menurut gue waktu itu. Turun. Gue nggak tahu tuh bang, itu jam berapa. Gue nggak bisa lihat jam, tadi gelap banget. Gue bangun, kok sakit banget, sakit. Gue bangun jatuh. Ini ada apa dengan dengkul gue? Mohon maaf ya, dengkul gue maju, sebelah tulang gue maju. Gue bilang, kok nggak bisa diginiin? Dalam hati gue nih, kayaknya gue patah nih. Gue langsung mindset pikiran gue. Tidak ada bisa menolong dirimu, kecuali dirimu sendiri. Gue bangun mentok. Gue begini-gini. Ini apa nih kan? Terus ada kayak licin-licin. Gue kan langsung refleks, ini apa? Mungkin entah badan binatang ular atau apa kan? Gue langsung refleks. Itu langsung gue, padahal itu dingin. Memang gue pakai di puncak itu gue pakai jaket, tapi jaket bukan jaket tebal ya, model kayak raincoat. Itu gue hampir mau nangis. Gue langsung ngeraba ini, gue fire starter. Kenapa? Nggak bisa. Tiba-tiba nggak tahu tiba-tiba, mungkin pertolongan dari Tuhan. Nyala. Begitu nyala gue langsung lihat, ya ampun ternyata itu goa. Terus gue langsung begini nih, dalam hati gue mindset positif. Istighfar. Tapi langsung air. Ternyata yang air gue kantong itu pecah. Kan plastik. Tetap ada sisanya, gue minum. Dan itu ternyata gue itu lapar banget. Ada bukan sepotong, satu bungkus coklat yang sangat terkenal sampai sekarang, beng. Gue diam aja. Gue ngeraba. Jadi masih ada rokok. Gue diam ngerokok. Api gue cuman kecil, tapi kok api kecil kok jadi terang banget di goa itu. Di situ pikiran gue, tidak ada pikiran macam-macam. Takutnya ini goa apa nih? Yang gue takutnya adalah binatang buas, mungkin sarang babi hutan, mungkin sarang ular atau hewan lainnya. Aduh, ya ampun, ya Allah, ya ampun. Udahlah gue gini nih. Tapi gue tetap yakin. Gue yakin karena pertolongan itu ada. Pasti teman gue. Gue ingat tuh itu jam 3. Jam 3-an. Pasti teman gue akan nolong gue. Entah malam ini, entah besok. Gue hanya pasrah dalam hati gue. Kalau memang ini takdir, ya udah gue pasrah. Tapi kan kita sebagai manusia harus melakukan suatu usaha. Betul. Tidak ada daya dan upaya, melainkan didaya upayakan. Gue lagi tidur begini, tiba-tiba ada kayak gini. Dalam hati gue, alhamdulillah teman gue datang, nolong gue. Dan mas, bangunin mas. Apa yang bakal terjadi sama Bang Heru di gua itu? Dan apa yang bakal beliau temui di sana? Jangan lupa subscribe ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini.